Konnichiwa, hai semuanya. Ketemu lagi dengan gua, Andriani. Guys, hari ini gue lagi santai-santai aja nih nunggu tukang bakso di depan rumah. Belum ada tukang bakso yang lewat. Ya, kalau kita mau bicara soal pemilu ya, saya rasa nggak menarik lagi ya. Bicara tentang yang lain aja. Oh ya guys, sekarang gue lagi mempersiapkan untuk melanjutkan studi ya, tapi masih nggak tahu kapan. Ini lagi belajar Jepang, sama nanti memperbarui paspor menuju ke ini. Kok nggak bisa ya, saya ini nggak tahu loh fitur-fitur ini gunanya untuk apa. Saya nggak tahu ini fiturnya sekarang bagus-bagus. Ini bisa nulis ya. Ya, ini saya nggak tahu kenapa ada ini. Asal pencet aja. Beban sudah mulai banyak di mana-mana, tapi anak belum ada. Dulu yang di sebelah sini nggak ada perasaan uban, ini udah rame. Ini apalagi nih di daerah sini sangat rame. Udah tua ya guys, ternyata orang sudah punya anak semuanya. Gue aja tinggal lagi yang belum. Ini kuku kok kotor sekali ya. Ya, yakin menang pemilu. Jangan terlalu gimana lah guys ya. Optimis boleh, tapi kalau udah terlihat sudah kalah jauh ya baiknya menyerah aja. Nggak bagus untuk kesehatan. Takutnya nanti sakit jantung guys. Ya, kita udah tahu lah 10 tahun belakangan ini kan kayak gitu semua pemilunya. Yang diharapkan menang justru nggak menang. Yang penting sekali ini santai aja. Nih kayaknya tukang baksonya nggak lewat lagi nih hari ini. Susah juga memang ya. Ini rambut udah putih, ya ampun, putih semua. Ya, memang kalau dikatakan kecewa yang sudah payah berharap gitu. Memang zaman sekarang ini zaman dimana opini itu berkembang, dan mereka pengennya opini itu jadi kenyataan. Jadi begitu tidak sesuai dengan apa yang diopinikan orang menganggap itu suatu ya kecurangan. Gak usah jauh-jauh dari kemarin Masterchef itu kan,
dianggap siapa yang menang itu ternyata ditolong oleh juri. Hah, ya, apa kabar ini? Kerja di mana? Ya, di mana aja. Sekarang konten kreator. Sementara masih di Indonesia nunggu perpanjang paspor, nanti baru pindah ke Jepang, lanjut S2. S2-nya kalau bisa kedokteran, kalau bisa beasiswa, karena kan di Jepang itu banyak beasiswa yang full, jadi kita nggak perlu bayar apa-apa, bahkan ada akomodasi juga. Tapi belum, sekarang lagi konten kreator, lagi mau memperbarui paspor itu. Kalau dokter, kayaknya dengan situasi kedokteran yang carut marut kayak gini, saya nggak berminat dulu deh untuk terjun langsung, dalam arti kata kayak dulu. Kalau dulu kan kita jadi dokter beneran. Kalau sekarang dokternya dari ilmunya aja. Kalau bisa jadi dosen gitu maksudnya, atau jadi direktur atau struktural lah, yang kira-kira kita nggak langsung turun ke pasien, karena itu sudah nggak jenuh ya. Kalau waktu kemarin tuh sudah 14 tahun ngobatin pasien gitu-gitu aja. Yang penting sekarang tuh cari istri, berkeluarga. Masalah jadi dokter lagi atau enggak secara langsung, ya itu nanti lantas di Jepang kan sudah ngurus-ngurus izin ke sini, pindahnya ke Jepang beda lagi peraturannya. Apa harus tes lagi, apa harus penyesuaian, karena orang Jepang nggak semuanya langsung bisa nerima dokter dari luar juga. Harus ijazah kita harus disesuaikan dengan negara mereka. Itu makanya kalau mau dibilang mau jadi dokter lagi, ya tergantung dari masa depan. Kalau misalnya nanti punya istri orang Jepang, tinggal di sana, bahkan pindah warga negara ke sana, ngapain ngurus-ngurus izin di sini ya kan? Rencana sih memang ada jadi warga negara Jepang, jadi nggak perlu ngurus lagi ini. Ya, rencananya mungkin meninggal di sana juga ya, karena nggak pengen lagi balik ke Indonesia. Apalagi kalau orang tua udah nggak ada nantinya, ya kita sudah hidup masing-masing ya saudara, di sini gitu. Sekarang tuh intinya ya selagi masih di sini nikmatin aja, jadi konten kreator, menjelajah. Kontennya itu kan bisa kemana-mana ya. Salah satunya konten tentang capres, atau tentang jalan-jalan, atau kita membuat suatu materi kedokteran. Kemarin tuh ada kejadian YouTube-nya gua tuh dibajak, entah dihapus oleh YouTube karena pelanggaran, padahal tidak ada pelanggaran sebenarnya itu. Sekarang nunggu aja gitu kan. Ya, sementara di Palembang. Tapi kalau nanti ada kesempatan dalam waktu dekat, ini sebenarnya saya bingung mau cari program beasiswa yang full itu kayak mana. Karena kalau kita lihat di sosmed itu, apalagi di YouTube, kayak Jerome Pauline, beberapa orang itu mereka ada tes beasiswa masuk, tapi itu perguruan tingginya S1. Nah S2 nggak tahu ya, itu full. Jadi kita tidak bayar makan, tidak bayar asrama. Nah, kalau sekarang namanya dokter cerdas, dokter cerdas, itu dokter cerdas. Nah terus di situ nanti, kalau yang kemarin dia sudah nggak ada lagi karena sudah hilang yang channel. Padahal kemarin itu channelnya udah banyak sekali ininya, subscribernya sudah hampir monetize, tapi tidak tahu kenapa, karena dianggap melanggar peraturan. Dan itu sudah dibanding tapi belum ada jawaban dari pihak YouTube, jadi masih terblokir. Nah ini sementara buat yang baru. Kalau nanti mungkin sebulan atau 3 bulan nanti dibuka lagi, ya balik ke yang lama lagi. Itu banyak kontennya, itu memasak ada, terus belajar Jepang ada, ya terus itu traveling. Jadi nggak satu kedokteran aja. Ini kelihatannya nggak ada nih memang baksonya. Mungkin karena apa ya, memang baksonya angin-anginan. Di depan ini ada kantor lurah,
Nah itu kantor lurah, wifi-nya juga dari situ, gratis. Ya, dari COVID digratisin. Jadi nggak ada batas kuota. Kalau kita internet cukup di depan sini. Kalau dulu kuat jangkauan sampai ke dapur. Belum monetize, baru mau monetize hilang. Jadi belum ada penghasilan dari konten. Tapi kalau dari subscriber kemarin sudah banyak. Makanya sangat kecewa sekali begitu. Yang kemarin itu kenapa diblokir, padahal nggak ada copyright yang dilanggar. Lagi digugat, tapi ternyata dia hilang gitu. Nah itulah, jadi sementara itu memang di sini dulu. Nah kalau kita ngebahas soal yang lain-lain yang sedang berkecamuk, ini sekarang lagi di Palembang, tapi nanti rencana mau ke Jepang, mau cari beasiswa S2. Jadi kan S2 bukan spesialis. Kalau spesialis rasanya nggak ada beasiswa untuk spesialis di luar negeri gitu, karena itu mahal sekali. Di sini aja mahal, apalagi spesialis ngambil di Jepang. Karena fokusnya itu rencana memang ke Jepang. Mungkin nikah juga dengan orang sana, karena cewek-cewek di sini kan. Tahulah kalau melihat saya kan keadaannya cuman mau duitnya aja selama ini. Kalau diajak nikah terus terang nggak mau, padahal mapan mereka itu kalau jadi istri saya. Nah itulah masalahnya, kejenuhan yang kayak gitu. Sementara umur udah tua, ini uban sudah banyak, bahkan sudah hampir putih semua. Mikirin itu sekarang tuh, mikirin surga belakangan. Ya, mikirin surga belakangan. Nanti dulu lah mikirin mati ya kan. Surga kan kalau sudah mati ya, ngapain mikirin mati, mikirin beristri dulu. Dunia ini ada tugas. Tugasnya jadi khalifah. Khalifah itu pemimpin. Pemimpin itu paling tidak memimpin keluarga. Nanti kalau kita nggak berkeluarga, apa yang mau ditanya oleh malaikat? Nggak ada pertanyaan. Pertanggungjawaban kita di dunia itu nggak ada. Nanti kata malaikat, mau nanya apa ini? Dia ini lajang matinya. Nanti kalau masuk surga dapat bidadari. Kalau di neraka dapat bidadari juga, bidadari neraka ya kan. Tapi kan sudah mati, kenapa nggak waktu lagi hidup gitu? Nggak harus seiman juga, karena di Jepang itu susah cari orang Islam. Tapi dia tuh gini, kalau misalnya dia tidak beragama ya, dia bisa ngikut suami. Jadi istilahnya kita kenal sama cewek ini, misalnya kayak si Nom si Nozomi yang pemain badminton itu, yang aku kenal itu, yang sering DM. Nah itu kan dia nggak ada agamanya. Nanti kalau misalnya udah mau nikah, kita ajak masuk Islam, karena memang kita maunya nikah di Indonesia juga, bukan cuma di Jepang aja. Jadi harus punya buku nikah, itu ya jelas harus ini. Dan dia bisa kita ajak, kan dia nggak ada agama, bukan ngajak dari agama dia. Kalau orang yang nggak ada agama, dia mau diajak jadi punya agama. Banyak orang kita yang sudah ke Jepang atau ke negara lain itu kebanyakannya istrinya yang ngikut dia. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah lah di situ. Di Bali aja ya, cewek-cewek Bali yang Hindu itu, kalau dia menikah sama orang yang bukan Hindu, dia boleh ngelepas. Yang nggak boleh itu yang cowoknya. Nah, cowok Jepang misalnya. Tapi kayaknya kalau nggak ada agama itu, kalau dia mau diajak beragama bisa, karena kita nggak menyuruh dia pindah agama gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak sesuai dengan iman, nggak seiman. Yang penting suka sama suka, jangan sampai dia nggak suka kita langsung lamar. Kayak kejadian yang dulu mungkin cuman suka karena duitnya aja gitu ya kan. Nah jadinya gitu, begitu mau dilamar jadi istri mentah lagi. Ya udahlah, ini saya mau mandi dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Bye bye, arigatou gozaimasu.